Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program Aku Suka Menuturkan. Kami mengucapkan salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Program Aku Suka Menuturkan memasuki episode yang ke-11. Yang kali ini dipersembahkan oleh Majelis GKJ Samirono Baru. Bersama saya, Penatua Upi Kartika Satyani. Saya, Penatua Immanuel Andi Sulistyo. Dan saya, Diaken Yuda Epson Setiawan. Dengan tema, apakah majelis itu? Pak Yas dan Mas Yuda, banyak orang berpendapat seorang pemimpin pasti berusaha memilih dan mencari orang yang punya skill yang baik untuk ditempatkan pada posisi atau bidang-bidang tertentu sesuai keahliannya guna mendukung dan berkontribusi bagi organisasi tersebut. Ya, setuju. Ya, betul sekali, Bu. Ya. Seperti pepatah yang pernah saya dengarkan, yaitu the right man in the right place. Jadi menempatkan seseorang dalam posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasinya. Sudah banyak yang menerapkan prinsip ini dan memberikan hasil yang begitu memuaskan. Ya, itu ya, Pak Yas. Namun hal ini kan berbeda dengan prinsip Tuhan dalam memilih orang-orang yang hendak ia pakai di dalam pekerjaannya. Di dalam Alkitab kita menjumpai bagaimana Tuhan justru memilih orang-orang yang sederhana, bahkan tidak qualified. Ya, benar Bu Upi. Orang-orang biasa, contohnya Daud, seorang pengembala domba yang dipakai Tuhan untuk memimpin kerajaan. Rahab, seorang wanita sundal, dipakai untuk menyelamatkan 2 pengintai dari Israel. Kemudian juga Tuhan Yesus juga memilih Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang dipandang rendah untuk menjadi partner dalam pelayanannya. Jadi dalam hal pelayanannya, Tuhan tidak mementingkan latar belakang kita, tidak melihat status kita, masa lalu kita, keberadaan kita, keberdosaan kita. Tetapi Tuhan mencari dan memilih orang yang mau dan rindu dengan segenap hati untuk melayani Dia, masuk dalam perjalanan dengan dimensi yang berbeda dan tidak mudah, namun bersedia dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Wah, hampir sama seperti pengalaman saya, Bu Ubi. Oh ya? Jadi saya mau belajar untuk rela diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Saya masih muda, masih umur 21 tahun. Tidak banyak pengalaman yang bisa saya lakukan, dan mungkin saat melakukan tugas pun saya juga belum tentu bisa melakukan segalanya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dan Tuhan menyempurnakan segalanya. Ya, betul. Ada contoh dari majelis yang lain, calon majelis? Ada, Bu Upi. Ya. Jadi ada 2 majelis muda di GKJ Samirono Baru, yaitu Mas Ditya dan Mbak Didi. Ya. Nah, beliau akan diteguhkan pada tanggal 1 Januari 2022. Ya, sama mudanya seperti saya. Mungkin Ya. lebih tua Mas Ditya dan Mbak Didi. Oke. Berbicara tentang motivasi, kok berani menjadi majelis. Ya, kalau seperti orang seperti saya mungkin ya nekat pertama. Nekat, terus ya ingin tahu. Nah, pengen ya istilahnya ya mungkin saya pengen membuka peluang dalam diri saya sendiri, ingin ya nantang istilahnya kok. Ya saya memang istilahnya gila kerja, terus ya pengen kok udah lama banget ya nggak pernah ke gereja, terus ada kesempatan kok malah dipanggil majelis. Ya mungkin dengan nyemplung
menjadi majelis ya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya, kira-kira gitu untuk motivasinya. Jadi awal waktu saya dihubungi sebagai bakal calon, ya terus terang terkejut. Tapi lalu saya lalu berdiskusi dengan keluarga, dengan suami, termasuk juga dengan bapak mertua saya. Bagaimana ini? Ya rasanya memang nggak siap, dan saya rasa kapanpun nggak akan pernah siap. Tapi lalu berpikir bahwa saya sudah lama bergereja di GKJ Samirono Baru, dan selama ini sudah banyak dibantu, banyak dilayani oleh gereja. Saya pribadi, keluarga saya, bahkan keluarga besar, rasanya ya sekarang mungkin ya gantian saya juga mungkin bisa membantu dengan apa yang saya bisa, semampu saya saja. Dan saya juga selalu ingat kata-kata dari ayah mertua saya bahwa ini adalah berkat. Ya, keduanya tidak punya pengalaman dalam pelayanan, tidak tahu tentang kemajelisan, terus kemudian bahkan mengaku tidak rajin dalam beribadah, tetapi menyadari Tuhan bekerja berkarya luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merespon dan menjawab panggilan menjadi majelis. Ya. Semoga ke depan mereka dan kita semua Majelis GKJ Samirono Baru rela diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Seperti kita juga masih dalam proses dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Ya, kita sekarang terus dalam proses belajar kan? Ya, Belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. ya. Nah, supaya kita tahu model pelayanan, karakter, pengelolaan organisasi, kemampuan bersosialisasi, keterampilan ataupun spiritualitas dalam kemajelisan, maka acara pembekalan majelis yang kita laksanakan semoga menjawab kebutuhan kita akan ketidakmengertian kita ataupun calon majelis yang baru atau saudara-saudara kita dimanapun berada tentang apakah majelis itu. Ya, benar. Kita bisa belajar dari Pendeta Andreas Untung yang menyampaikan materi tentang apakah majelis itu. Kemudian Pendeta Api Heni Hatiningsih tentang tugas penatua dan diaken. Selain dari Pak Pendeta Untung dan juga Ibu Pendeta Api Heni, ada juga pembicara lain yaitu Bapak Penatua Sung Hadianto dan Bapak Penatua Immanuel Andi Sulistyo atau Bapak Iyas yang ada di sebelah kanan saya ini. Beliau akan memaparkan tugas-tugas di dalam peribadatan. Selain itu juga ada Bapak Penatua Untung Suripno. Beliau juga akan memaparkan tentang materi organisasi gereja. Nah, kalau begitu ada baiknya kita perhatikan materi pembekalan berikut ini. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Senang sekali bisa sowan ke GKJ Samirono Baru pada kesempatan sore malam hari ini secara khusus dalam rangka pemberdayaan Majelis Gereja GKJ Samirono Baru. Aku suka menuturkan pertanyaan sederhananya, sebenarnya yang sering kita tuturkan itu apa? Nah, ini nanti kaitannya dengan pemberdayaan majelis gereja menjadi penting. Ya, di hampir semua GKJ yang saya tahu, saya nganglang GKJ itu mulai dari yang ada di Banten sampai yang ada di perbatasan Jawa Timur sana. Di hampir semua GKJ itu selalu muncul keluhan yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan pada saat mau ngaturi atau nimbali calon anggota
majelis. Nah, Bu Pendeta Api kemarin cerita sama saya dalam hati batin oraijen itu. Jadi Anda tidak sendiri, percayalah hampir semua GKJ ya merasakan hal yang sama. Lalu setelah itu saya merenung, malam saya merenung, kenapa ya kondisi di GKJ kok berbeda dengan di gereja-gereja lain. Di gereja lain itu Pak, kalau ada orang jadi majelis, jadi penetua, jadi sintua, itu senangnya minta ampun, bar kuwi syukuran. Karena sintua atau penatua di gereja tersebut bisa jadi seumur hidup. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Lah ning GKJ wong kon dadi penatua, kon dadi diaken, ambok dibayar wegah. Gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Jadi seperti kayak dipeksa-peksa gitu loh. Lah ini bagaimana mengatasi atau memaknai menurut saya, mulai dari memaknai dulu. Memaknai kondisi yang demikian. Saya menjawab sendiri. Jawaban saya adalah bahwa ini sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, bahkan pengalaman kami selama 30 tahun pelayanan di GKJ itu, pengalaman kami kondisi seperti itu justru kondisi yang baik. Kok bisa? Nanti dulu. Monggo. Mari kita mulai merunut. Menemukan apa sih penyebabnya. Nah, mengapa warga jemaat itu enggan dicalonkan menjadi anggota majelis, entah itu jadi penatua, entah itu jadi calon diaken? Jawab saya itu ada beberapa. Yang pertama ini yang saya dengar, yang sering saya dengar. Kula mboten pantes, kula dereng pantes. Orang merasa secara moral dirinya itu belum pantes jadi anggota majelis. Pikirnya kalau jadi majelis itu mesti orang yang sudah sempurna gitu nggih Pak, kelakuannya apik, ora tau misuh dan sebagainya. Lah kula melihat saya sering misuh lah ini dia. Jadi merasa tidak pantas atau belum pantas secara moral. Tidak memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup. Lah kula niku mboten sinau teologi Pak. PA men kula jarang, lah niki cilakane rak teng riku niku. PA saja saya jarang misalnya gitu. Lalu selain tidak memiliki pengetahuan yang cukup, yang paling sering ini menjadi alasan yang meneguhkan adalah karena kesibukan. Saya takut, bukan tidak mau, takut mengecewakan warga saya. Karena saya tidak punya waktu yang cukup untuk melayani. Nah, kalau dengar lagu tadi, semua warga itu yo ternyuh, yo seneng, yo pingin melayani. Tapi ini kondisi seperti ini bagaimana? Saya takut, saya tidak punya waktu yang cukup untuk melayani jemaat. Nanti mengecewakan lah itu. Ini argumentasi yang sering saya dengar. Dan yang terakhir ini Pak, takut salah. Nah ini dia. Setelah saya renungkan, kenapa ada orang yang ditimbali jadi majelis nggak mau dengan argumentasi takut salah? Karena yang dia dengar, nek dadi majelis kuwi kudu ngene, ngomongnya ya kudu ngene. Bahkan sampai lungguhe duduknya, pakaiane disorot oleh warga jemaat. Takut salah. Lah ini dia. Jadi ya memang maklum. Nah, jadi menurut hemat saya itu sesuatu yang alamiah gitu. Itu alasan-alasan yang sering saya dengar mengapa orang itu enggan dicalonkan. Lalu bagaimana memahami alasan-alasan itu? Sekali lagi,
menurut hemat saya itu kondisi yang wajar. Malah ini dia, itu merupakan indikator yang baik, modal yang baik. Sekarang bayangkan Pak, saya melayani di kota pelabuhan ya. Bapak Ibu tahu karakter kota pelabuhan seperti apa? Bukan hanya orang Jawa. Ya seperti kita di sini juga bukan hanya orang Jawa, tetapi barangkali agak berbeda karena di sini karakternya kan karakter orang-orang terpelajar. Ya, agak berbeda dengan. Nah, apa yang saya lihat? Fenomena yang terjadi. Karena GKJ bukan gereja suku ya di daerah-daerah perkotaan itu. Ketika terjadi pencalonan majelis, bahkan ada yang saya siap. Saya siap. Wah, nek jenengan ngadepi ngeten niku coba. Seneng napa mboten? Seneng napa mboten Bapak Ibu? Kalau ada warga yang pas pencalonan, wah, pokoknya besok kalian harus milih saya. Saya siap melayani. Jenengan milih pundi? Wong sing saya siap atau sing wah saya itu enggak pantas. Saya takut. Ternyata sama-sama sulitnya ya. Jadi kalau penjenengan atau kita gereja kita itu mengalami kesulitan, sebenarnya hal yang sama juga dialami oleh GKJ yang orangnya justru saya siap. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa sebenarnya ini modal yang baik, kondisi seperti tadi itu. Bagi seorang calon anggota majelis, justru orang-orang seperti ini yang dibutuhkan oleh gereja dan dikehendaki oleh Kristus untuk menjadi pemimpin pelayan. Nanti kita akan belajar melihat bagaimana tata gereja GKJ mempresentasikan apa itu majelis. Jadi kalau pemimpin pelayan itu ya memang dituntut mampu memimpin, tetapi kepemimpinan itu bukan kepemimpinan yang memerintah, tetapi kepemimpinan yang melayani. Lah dibutuhkan orang-orang yang siap untuk itu. Ada di dua-duanya kemungkinannya. Ada di orang yang mengatakan, wah saya enggak siap. Tapi juga mungkin ada dalam diri orang yang saya siap. Nah tergantung kondisi ini pun masing-masing. Nah jadi kalau ada keluhan bahwa di gereja kita ini mungkin mengalami kesulitan mencari calon anggota majelis, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu gelisah, tidak perlu panik. Teman-teman segenap warga jemaat juga enggak perlu kecil hati karena itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang bahkan saya tadi mengatakan baik. Mengapa begitu di GKJ? Ini pertanyaan lebih dalam lagi. Karena GKJ itu mewarisi ajaran atau tradisi gereja Gereformeerde Kerken in Netherlands yang menggunakan ya Katekismus Heidelberg sebagai dasar piwulang, dasar ajaran. Sederhananya sederhana gini supaya tidak kelihatan ini sesuatu yang susah, sulit gitu. Sederhananya gini. Itu kalau teman-teman penetua dan diaken itu kalau pituen ke jemaat mau misalnya zaman dulu itu kalau mau perjamuan kan mesti wonten pendadaran ya kan. Waktu pendadaran Pak Pinispo tahu diaken rawuh ke rumah dadar. Pertanyaan pendadaran itu kan sederhana. Bukan hanya pendadaran bujono loh.
mau membaptiskan anak, mau sidi, mau perjamuan kudus itu pertanyaannya cuma telu. Satu, apakah panjenengan ngakoni bilih panjenengan menika tiang dosa? Ini katekismus Heidelberg banget. Apa yang paling penting? Kesadaran dalam diri manusia. Kesadaran bahwa dirinya itu adalah orang berdosa. Jadi kalau kita ini merasa kurang, merasa tiang dosa, wih GKJ banget. Wih GKJ banget. Karena memang itu piwulang katekismus. Ya. Dan sekarang diwarisi dalam tradisi pokok-pokok ajaran GKJ. Itu yang diteruskan dari katekismus Heidelberg. Pertanyaan kedua apa? Napa panjenengan pitados Gusti Yesus juru wilujeng? Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamat? Itu. Jadi kekuatannya itu ada di sini. Kesadaran tentang keberdosaan menghasilkan sikap kerendahan hati. Tetapi dia percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Ora ragu. Tidak ragu. Lalu yang ketiga apa? Menawa panjenengan sagah gesangkan di pangucap syukur. Apakah Anda mau hidup dengan mengucap syukur? Salah satu ucapan syukur itu yang melayani ini. Jadi telung perkara niku, apa ngakoni dosa, apa percaya Gusti Yesus, apa gelem urip kanthi pangucap syukur. Tiga hal itu warisan teologi katekismus. Maka kalau ada orang yang ditimbali kemudian, waduh kula tasih dereng pantes, wah berarti orang ini memahami. Gitu cara membacanya. Kula sanesipun kemawon, iki berarti dia melihat dirinya lebih, masih melihat ada orang lain yang lebih berharga. Lah nek akhirnya kan orang kita kesulitan, Pak. Nah, ini dia problemnya sebenarnya bukan di soal alasan-alasan itu. Kita semua ngerti, semua orang GKJ harusnya kalau ditimbali begitu. Tetapi problemnya bagaimana mengubah orang yang punya pikiran seperti itu sehingga dia mau melayani. Lu justru menika ingkang kita betahaken. Ibu, bapak, saudara inilah yang kami butuhkan. Kalau saudara mengatakan saudara mampu malah membahayakan. Kalau saudara merasa bisa malah itu mengkhawatirkan. Lebih baik bisa rumangsa tinimbang rumangsa bisa. Ini soal kultural juga. Jadi ada persoalan kultural, ada persoalan spiritualitas katekismus Heidelberg. Nah, saya mengusulkan di situ kalau begitu bagaimana solusinya gitu ya. Bagaimana mengatasi kesulitan? Pertama, jangan panik. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua itu mulat sariro hangrasa wani. Itu artinya mari kita mengintrospeksi diri sebagai warga gereja ini yang melihat di rumah. Nah, warga gereja berhentilah menebar teror. Saya nulisnya gitu. Berhentilah menebar teror, yaitu informasi yang berpotensi membuat orang lain merasa takut ditimbali menjadi anggota majelis. Misalnya nopo, Pak? Ya itu tadi yang sepihak matur. Ojo meden-medeni. Gitu loh. Nah, nyuwun tulung kalau warga jemaat justru mendorong warga yang ditimbali atau yang dilihat mau di kader untuk menjadi para pengganti calon penatua atau diaken.
tolonglah mereka supaya mereka berani. Mboten usah diweden-wedeni. Mengko kowe ngene ngono ngene. Nah, itu dia. Ini bagian dari teror. Sebab pengalaman kami begini. Ini persoalan kepemimpinan dan persoalan kritik diri terhadap kenapa ya di GKJ itu apa sih sebenarnya yang paling menarik dalam role model untuk pengkaderan di GKJ. Pengalaman kami begini, tokoh-tokoh gereja GKJ di diaspora, terutama di gereja-gereja perkotaan, itu baik tokoh awal maupun sampai sekarang, ini sudah generasi ketiga kalau yang di Jakarta, itu rata-rata justru berasal dari gereja-gereja di desa. Jadi sinten ingkang babat alas orang-orang yang dulu majelis-majelis di desa. Zaman dulu itu majelis GKJ di desa itu ya khotbah. Nah, sekarang penak majelis ora do khotbah. GKJ itu yang khotbah tidak harus pendeta, tetapi dia harus mendapat rekomendasi dan disetujui oleh majelisnya. Layak mengajar, karena tugasnya penentuan nanti Bu Pendeta Apin jelaskan. Antara lain adalah melihat ngontrol ajaran. Jadi warga biasa boleh berkhotbah bahkan, pengkhotbah awam ya. Tetapi zaman dulu pendeta WC konsulen, ya kan? Maka majelis gereja itu khotbah kemana-mana, ngedekno pepandan sana, pepandan sini. Nah itulah kaderisasi terjadi. Lalu di zaman modern ini atau postmodern ini, apa yang terjadi? Anak-anak yang biasa kegiatan di gereja itu, secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang belajar berorganisasi. Karena itu seringkali anak-anak yang rajin berorganisasi di gereja itu, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun juga mereka punya keterampilan berorganisasi juga. Jadi gereja itu sebenarnya menjadi tempat persemaian untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang ada di pekerjaan, di sekolahan, bahkan di masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak perlu rendah diri, ya, rendah diri. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa belum pantas tadi. Kalau ditimbali jadi majelis, sanesipun mawon. Loh, saya mengatakan tidak salah ya, tetapi ketika responnya kemudian yang lain saja, itu artinya apa? Pendampingan kita terhadap yang bersangkutan atau yang bersangkutan sendiri belum mampu memahami makna timbalan. Wes seperti tadi awal alasannya tidak masalah, bagus. Tetapi ketika dijelaskan, ya, dijelaskan tetap wangsulanipun sanesipun mawon, itu menarik buat saya karena dia tidak melihat bahwa ada berkat di balik semua proses menjadi. Sesungguhnya kita sedang belajar tentang bagaimana memimpin, menjadi pemimpin dan pelayan, dan itu tempatnya ada di gereja. Nah, yang terakhir kaitannya dengan itu adalah gini, bahwa dalam ajaran GKJ seseorang menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pelayan gereja, itu apa? Timbalan. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Karena menika Syekh Rahmat sanes pikajengipun menungso, bukan kehendak manusia. Ya. Maka seringkali saya melihat di beberapa gereja sekarang kan sistemnya macam-macam, nggih. Gereja yang masih pakai sistem pilihan oleh jemaat itu.
Binjang badhe pun ladosi pilihan pinispo ABC atau AB gitu. Nah, pikiran kita, oh iki sesuk mesti sing kepilih A. Bahkan ada juga yang direkayasa memang golek ke calon sing kira-kira ora kepilih ngono. Ngono kuwi ya sekono sakarepmu lek arep mlaku. Gitu ya. Tetapi endingnya itu yang kita kadang kecelek gitu. Loh, kok malah kae sing kepilih? Padahal aku ngerti nek kae iki ngene. Loh. Apa yang dipikirkan oleh manusia belum tentu itu yang menjadi pilihan Tuhan. Itu sebabnya pilihan majelis itu harus diwartakan dulu supaya tujuannya apa? Supaya didoakan. Lah ini sing sok lali. Mboten supaya kondang, supaya sesuk do teko milih, mboten itu yang pertama-tama, tetapi supaya didoakan. Itu. Karena kesadaran bahwa seseorang bisa menjadi penatua atau diaken menika krana dipun timbali dening Gusti. Menika ingkang kinten kula wigatos. Selebihnya saran saya yang lain tentang mengapa gereja-gereja mengalami kesulitan, kula sampun nyatet wonten mriku. Dan yang terakhir sekali adalah by design oleh sistem ya. Beberapa gereja punya sistem yang baik di mana paroki kelompok pelayanan, ada wilayah, ada kelompok. Misalnya teng mriki napa naminipun, Pak? Wilayah ngandhapipun wilayah napa? Mboten wonten. Kelompok? Oh, panitia nggih. Jadi pun bagi pinten wilayah, Pak? Sedasa nggih, wilayah. Di teng wilayah rak wonten pengurus aktivitas wilayah. Lah itu dia. Ini kan sebenarnya sistem mekanisme yang dipakai oleh gereja untuk melahirkan kader-kader. Nah, kalau sistem berjalan, wilayah niku ketuane wilayah sinten, Pak? Dari wilayah itu. Senes pinispo. Sanes toh? Lah itu sudah jalan harusnya. Artinya nek wis dadi pinispo ya aja dadi ketua wilayah. Supaya nanti ada kader. Lah di situ sebenarnya logikanya pasti jalan. Kok sakit ngaten dulu, saya sudah praktek 25 tahun paling tidak. Jadi golek majelis iki jane ora angel karena sudah kita siapkan dari awal. Oh berarti engko sing ganti kae kira-kira A atau B gitu. Sampun wonten. Jadi itu pengalaman kami dalam melihat nggih. Jemaat sekali lagi nyuwun tulung dibantu supaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ditimbali jadi majelis tidak takut. Juga untuk mantan anggota majelis ini nyuwun sewu. Untuk mantan anggota majelis itu malah di beberapa gereja itu koken kritik malah nyuwun sewu nggih. Bar dadi majelis lereh, bar kuwi malah koken kritik. Padahal biyen nalika dene dadi majelis ya ora dilakoni ngono kuwi. Nah ini silakan ya. Ini juga membuat bikin masalah. Nek wis lereh kuwi mbok ya aja koken kritik. Kalaupun mau mengkritik ada caranya. Ora kudu diketahui orang lain. Banyak kritik itu karena apa? Karena hanya ingin menunjukkan zamanku mbiyen gitu. Kok zamanku mbiyen lah zaman biyen lah zaman saiki mbok menawa ya wis beda gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah lereh jadi majelis hati-hati kalau mau memberikan kritik kepada gereja. Sebab itu ya medeni wong-wong sing arep dadi timbali dadi majelis niku. Ada cara yang lebih santun, yang lebih baik, mungkin bahkan lebih efektif ketika itu disampaikan
secara langsung, tidak harus terbuka di ruang publik. Nah, malah ini di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 itu ayat 12 dan 13 itu kan ada ajaran supaya warga gereja itu menghormati orang-orang yang memimpin, yang melayani. Ayat ini yakin hologokin, mesti Bu Pendito nek arep ngotbahke ayat ini kangelan. Ada itu di dalam leksionari kita, meskipun dia bukan bacaan wajibnya ya, bukan bacaan Injil karena itu diambil dari surat Rasuli. Tetapi kalau kau mau khotbah ke situ, boten wantun, karena itu berarti meminta dirinya sendiri untuk dihormati. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu, pini sepuh dan diaken mau ngomong 1 Tesalonika 5 itu kepada umat pada waktu PA atau pemuda sekalipun, ya merasa tidak pantas. Pertanyaan, yuk sinten sing mulangke niki? Ya enggak ada. Karena itu nyuwun tulung ini mantan anggota majelis, nyuwun tulung panjenengan wis tau ngrasake dadi majelis kaya ngopo rasane. Ya ora gampang, memang harus diakui. Rapat sok-sok yo nganti tekan bengi. Napa entuk bayaran to majelis niku? Mboten to, Pak? Tak kira entuk, nek entuk kula tak gabung mriki. Ndak. Artinya apa? Secara jasmani itu ya memang namanya itu kita melayani nggih. Berkorban gitu. Pikiran, korban rasa dan sebagainya. Belum engko bojone ning omah sing ora mbukake lawang karo mecucu misalnya ini nyuwun tulung ini supaya para mantan majelis itu justru ini mengambil bagian penting. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh pendeta atau oleh para penatua dan diaken yang aktif, yaitu memberitahukan kepada jemaat supaya menghormati para pelayan. Saya bersyukur meskipun saya bukan Kristen leklo, tetapi ibu yang mengangkat saya jadi anak itu ibu yang luar biasa hebat. Ibu saya itu hanya guru SMP Kristen. Waktu saya sekolah itu, kalau embelih pitik itu pasti dipinto, ditaruh di piring, mengko tutupi samir, kono diterke nggone Pak Majelis. Kami waktu itu belum punya pendeta. Jadi ibu mengajari bagaimana harus menghormati para pini sepuhnya. Ketika kami punya konsulen, Pak Pendeta konsulen kalau rawuh itu bawa sepeda motor. Saya gage-gage negor gedang, Pak. Karena itu pulangan ibu. Pokoknya nek Pak Pendeta rawuh apa sing iso diaturke, dicaoske. Saya mesti negor gedang ora usah dikongkon itu. Karena saya punya pohon pisang banyak. Engko cantelke ning motor. Itu sebenarnya apa? Bukan soal pisangnya. Tetapi ibu sedang mengajarkan kepada saya selaku anak. Bagaimana kita warga gereja ini menghormati orang-orang yang melayani. Nah sekarang saya bertanya kesempatan. Janipun Bapak Ibu ini ditimbali jadi majelis. Yang panjenengan layani niku sinten toh? Yang Anda layani itu siapa? Tadi kan ada nyanyiannya. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kesempatan untuk melayani, yang panjenengan layani itu siapa? Nyun sewu saya itu nyun pirsa, yang dilayani itu siapa? Siapa Pak yang dilayani Pak? Tanya toh. Kira kenapa? Tuhan Pak. Itu yang penting. Sering orang mengatakan, yang saya layani jemaat, iya ora kleru. Tapi jangan salah. Sing nimbali sampeyan iku Gusti
Allah. Artinya apa? Anda itu melayani Tuhan pertama-tama itu. Sebab ini nanti saya masuk ke materi dasarnya nggih. Mulai ini wis mencelok ning kono tibake Mas Ipung ki ora ngabari aku to. Terus Mas. Lewat. Ah ini dia. Niki majelis saking basa Arab niku pun mboten usah nggih. Terus. Nah ini dia. Nanti kita akan tahu melalui presentasi ini. Ada waktunya. Bahwa majelis itu harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Jemaat suarane ngene. Pertanyaan, apa majelis kudu harus mengikuti suara jemaat? Pripun? Wah, angel. Nah, nanti dulu sebelum sampai ke situ nggih. Hakikat kepemimpinan GKJ niki Bapak Ibu bisa melihat di TGTL, tata gerejanya, sebab ada dua ya. Ada tata gereja, ada tata laksana. Ini tata gerejanya. Basically, wonten mriku. Hakikat kepemimpinan di GKJ niku napa? GKJ dipimpin oleh Allah sendiri. Jadi sinten ketuane GKJ? Pak Untung. Bukan. Menika namung abdi. Nyun sewu Pak Untung. Panjenengan namung abdi batur. Sami kalih kula. Kita menika namung batur. GKJ dipimpin oleh Allah sendiri yang oleh karya penyelamatannya ke atas manusia dan dunia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekaligus kepala gereja. Ia juga yang telah memanggil orang-orang percaya sebagai rekan sekerja Allah dalam melanjutkan karya penyelamatannya untuk menjadi pelayan baginya dan kemudian bagi gerejanya sesuai dengan kehendaknya ini tadi loh. Bukan kehendaknya dia, tapi kehendaknya dia. Lah panjenengan ini ada di antara itu. Kita ini ada di antara itu. Antaranya dia dan dia. Tetapi panjenengan dipanggil oleh dan mengabdi kepada pertama-tamanya dia. Supaya ini yang punya yang ini hidup sesuai dengan kehendaknya yang ini. Lah niki nek sing ngrungokke mboten nyawang tangan kula teng omah kira-kira nggih bingung nggih. Iki nyanya sing endi. Nah, nya besar dan nya kecil. Nah, dengan menganugerahkan jabatan-jabatan gerejawi yang dipercayakan kepada orang tertentu yang dikehendakinya. Jadi jabatan gerejawi, pendeta, penatua dan diaken itu adalah rahmat. Jabatan kasih karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada panjenengan. Jadi kalau ditimbali jadi majelis wangsul meleh nggih. Sanesipun mawon kuwi jane nyun sewu. Jane kuwi ya siji sing nimbali kuwi kok mesake men. Pun paring-paring sanesipun mawon. Mosok Gusti Yesus kok diperlakukan kaya wong nyuwun paring-paring toh. Yang kedua, orang ini kalau jawab sanesipun mawon tidak memahami makna timbalan sebagai anugerah. Tapi pertanyaan napa nggih mboten pareng, Pak? Kalau saya memang enggak bersedia, ya cari alasan yang memang konkret keluar dari dalam hati. Nek perlu ngendika dhewe kepada Bu Pendito. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan pelayan.
Semoga dengan makan kita mendapatkan kekuatan baru untuk kita bisa belajar dan melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kita, wajah-wajah baru bergabung memperkuat kemajelisan untuk periode 2022 dan seterusnya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan spirit yang disampaikan oleh Pendeta Andreas Untung tentang siapakah majelis itu. Banyak hal yang digali dan diungkapkan secara mendasar tentang siapakah majelis itu. Semoga kita bisa membuat catatan-catatan penting dalam diri kita, di dalam rangka untuk memperkuat panggilan kita dan memahami tentang siapakah majelis dan apakah kewenangan dan juga kedudukannya di dalam kehidupan jemaat. Nah, sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang lebih teknis lagi. Kalau tadi kita mendapatkan spiritnya, peletakan dasar pemahamannya tentang apakah itu majelis, nah sekarang kita akan lebih ke operasionalnya. Tentang apakah tugas majelis dalam pengertian ini adalah penatua dan diaken. Ketika belum masa pandemi, biasanya majelis wilayah akan mengirimkan seperti tadi surat cinta kepada panjenengan, lalu di situ akan ada diskusi, penjelasan tentang panggilan itu. Dalam pengertian tentang tugas dan jabatan yang akan diemban. Sebetulnya menurut Calvin ada 4 jabatan yang diberikan atau dipraktekkan dalam kehidupan gerejanya di Jenewa. Yang pertama adalah jabatan gembala atau yang biasa dikenal dengan nama pastor atau pendeta, kemudian pengajar atau doktor, penatua, diaken atau yang biasa di gereja lain di Indonesia Timur kadang-kadang menyebutnya dalam nama syamas. Nah, GKJ merangkumnya menjadi 3 jabatan: pendeta, penatua, dan diaken pada tahap berikutnya. Oke. Apakah tugas majelis ini? Kalau dalam tata laksana pasal yang kelima, tata gereja dan tata laksana menyatakan tugas dari majelis adalah menjadi penanggung jawab segala kegiatan baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman maupun organisasi gereja. Tugas majelis secara keseluruhan memiliki 3 bidang, yaitu pemberitaan Injil, pemeliharaan iman, dan organisasi gereja. Nah, wujudnya di dalam tata gereja itu disebutkan adalah bersama-sama warga gereja melaksanakan pemberitaan penyelamatan Allah. Yang kedua adalah menjaga ajaran gereja. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kateksasi atau pengajaran agama Kristen. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan kebaktian sakramen, menyelenggarakan sidang majelis, mengangkat dan memperhatikan badan pembantu majelis, dan mewakili gereja baik ke dalam atau keluar. Itu secara liputan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba breakdown, melihatnya lebih ke dalam lagi. Dengan memahami tentang tugas khusus. Kalau tadi itu tugas umum, ya itulah tugas kita semua. Baik penatua maupun diaken, bahkan pendeta. Yaitu 3 hal tersebut yang kemudian tadi saya sebutkan dari A sampai dengan yang berikutnya. Sekarang kita akan melihat pada tugas penatua. Kita lihat penatua. Oke. Penatua ini yang kadang-kadang mungkin tadi ada bahasa yang menurut saya baik dari Pak Andreas Untung bahwa majelis itu adalah berkat.
ya berkat dan juga sih rahmat yang diberikan kepada kita. Jadi kita baiknya menerimanya dengan ungkapan syukur, sukacita, kegembiraan. Nah, salah satunya saya akan membicarakan tentang tegas penatua. Dalam bahasa Yunani, KPA-nya ya di sini, bahasa Yunani penatua itu dari kata presbuteros. Presbuteros itu berarti orang yang tua atau orang yang lebih tua. Oke, penatua itu adalah orang yang tua atau orang yang dipandang lebih tua. Rupanya sejak awal seorang penatua diharapkan seseorang yang bersifat nyepui. Nyepui, bukan sepuh, tapi nyepui. Orang yang dituakan atau orang yang dipandang tua karena sifat-sifatnya yang nyepui. Kalau demikian, maka ada beberapa tugas yang bisa kita lihat beranjak dari itu. Yang pertama, tugas dari seorang penatua adalah memelihara atau mengembalakan jemaat. Tugas dari penatua itu adalah memelihara dan mengembalakan jemaat. Tugas yang kedua adalah mengatur jemaat. Dan yang ketiga adalah menjaga kemurnian ajaran gereja. Tiga tugas itu yang dipegang secara mendasar oleh seorang yang disebut penatua. Menjaga kemurnian, mengatur kehidupan jemaat, dan yang pertama tadi disebutkan memelihara dan mengembalakan kehidupan jemaat. Tentu tidak sendirian, bersama dengan pendeta dan diaken, tapi itu tugas pokoknya. Dan itu nampak dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penatua. Nanti kalau ibadah kelihatan. Kalau perkunjungan, karena itu bagian dari pemeliharaan iman, maka perkunjungan-perkunjungan yang bersifat pastoral, yang mengambil inisiatif pertama harusnya penatua. Kalau ada masalah di jemaatnya, di wilayahnya dalam hal ini, penatua sing greteh. Kalau itu berhubungan dengan kehidupan rohani, pemurnian ajaran, dan persoalan-persoalan pengembalaan. Oleh sebab itu, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tugas dari seorang penatua melaksanakan pemerintahan gereja demi terlaksananya tugas panggilan gereja sebagaimana Tager Talak di 2005, lalu mengikuti sidang majelis, menyelenggarakan kebaktian minggu dan kebaktian khusus, mengadakan kunjungan pastoral kepada warga gereja, memimpin organisasi kemajelisan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam sidang majelis gereja ataupun bersama-sama dengan diaken dalam sidang jemaat terbuka. Itu tugasnya dari penatua. Jadi di sini kita bisa melihat aura dan penekanan dari seorang penatua adalah pada manajemen organisasi gereja, dan yang kedua pada pastoral, yaitu pada penggembalaan, perkunjungan, kehidupan jemaat di wilayah masing-masing. Itu sangat kuat di situ. Nah, sekarang kita masuk. Hanya itu tugasnya penatua. Tapi nanti dalam perjalanannya kita akan lihat banyak dimensi yang harus kita lakukan. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke tugas diaken. Tugas diaken. Jadi kata diaken berasal dari kata diakonos, itu pelaksana diakon. Kegiatannya dia disebut dengan diakoni, artinya melayani. Jadi
Seorang diaken adalah seorang dalam jabatan khusus yang diperuntukkan untuk melayani jemaat, secara khusus untuk pelayanan kasih kepada jemaat dan masyarakat. Tugas dari diaken adalah memelihara iman warga gereja dengan cara memperhatikan kesejahteraan hidup warga gereja dan melaksanakan pelayanan kasih kepada masyarakat umum. Yang kedua, mengikuti sidang majelis, bersama-sama dengan penatua menyelenggarakan kebaktian minggu dan kebaktian khusus lainnya, mengadakan perkunjungan kepada warga gereja, pedulian terhadap warga gereja yang berkekurangan dan yang sedang berduka atau mengalami musibah, menumbuhkan sifat diakonal bagi warga gereja, menunjukkan belas kasih Kristus kepada masyarakat sekitar, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam sidang majelis. Itulah tugas dari diaken. Secara khusus, penekanan yang diberikan oleh teman-teman diaken adalah pelayanan kasih, pemberdayaan warga gereja, dan pewartaan Injil, pelayanan kasih kepada masyarakat. Jadi lebih bagaimana kita menunjukkan kasih kepada warga dalam kondisi mereka yang berkekurangan ataupun yang kemudian ditingkatkan ekonominya, ada yang sakit, berduka, dan juga pewartaan melalui pelayanan kasih kepada masyarakat sekitar. Nah, itu tugas khusus dari diaken yang bisa kita pelajari lebih lanjut melalui tata gereja dan tata laksana yang ada di tempat ini. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salah satu ketugasan majelis adalah dalam pelaksanaan ibadah. Tugas yang berlangsung dari minggu ke minggu. Sebenarnya kalau ditinjau dari tingkat kesulitannya, apa yang kita jalani kemarin itu, dijelaskan kemarin itu lebih sulit daripada ketugasan majelis di dalam ibadah. Persoalan besarnya adalah waktu kita bertugas di dalam ibadah itu, kita ditonton oleh warga. Dan itu yang kadangkala menjadi marake keringetan dan dong-dong panik dan melakukan beberapa kesalahan. Pembagian tugas majelis saat normal, yaitu seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi di dalam peraga. Di sana saya membaginya menjadi beberapa. Pengkhotbah itu dilakukan atau yang bisa bertugas menjadi pengkhotbah itu bisa pendeta atau penatua. Kemudian imam, penerima jemaat, imam itu harus penatua. Penerima jemaat bisa penatua, bisa diaken, pembaca warta diaken, petugas lilin bisa penatua, bisa diaken. Pemimpin pengakuan dosa ini menyesuaikan liturgi. Tapi biasanya di ibadah raya kita ada pengakuan dosa dilakukan oleh penatua, bisa juga dilakukan oleh pendeta sesuai kebutuhan saja. Kemudian pemimpin pengakuan iman rasuli itu penatua. Kemudian pemimpin persembahan itu diaken, pengedar kantong itu bisa penatua, bisa diaken, dan ada tugas-tugas lain yang menyesuaikan liturgi. Jadi ini normalnya seperti itu. Iya. Kemudian ya kita akan breakdown satu persatu ketugasan. Yang pertama adalah pengkhotbah. Itu adalah pendeta atau penatua, tapi memang Bapak Ibu sampai saat ini masih jarang
GKJ Samirono Baru penatuannya yang khotbah. Iya, pendeta itu bisa oleh pendeta jemaat, yaitu Ibu Pendeta Api Heni, ataupun bisa kita ngaturi pendeta dari luar, baik dari lingkungan klasik Jogja Utara ataupun gereja-gereja sekitar. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah imam. Ya, imam ini adalah tugas imam. Itu penatua yang pasti. Yang pertama adalah mengkoordinasi antara lain bertanggung jawab sepenuhnya jalannya ibadah. Jadi setiap persiapan sampai jalannya ibadah, imam yang mempunyai peran penting yang harus mengkoordinasi semua petugas, baik petugas majelis ataupun teman-teman yang melayani di dalam ibadah tersebut, bisa multimedia, tim musik dan PPJ, itu semua dalam koordinasi imam. Yang kedua adalah memastikan setiap petugas dan pendukung ibadah sudah melakukan latihan dan JR, kemudian memastikan pengkhotbah sudah ada dan dihubungi oleh kantor gereja. Jadi sifatnya mengingatkan kantor gereja apakah bila pengkhotbahnya berasal dari gereja luar, itu memastikan, penatua memastikan bahwa beliau sudah mendapatkan liturgi, sudah siap untuk melayani. Kemudian menggantikan pengkhotbah bila pengkhotbah berhalangan hadir secara mendadak. Karena ini ibadah adalah hal yang sakral, saya pikir semua harus disiapkan dengan baik. Kemudian memimpin doa persiapan di konsistori. Iya, kemudian memimpin evaluasi jalannya ibadah. Kemudian memimpin perhitungan persembahan dan merekap di buku ketugasan majelis dan laporan jumlah persembahan yang terkumpul. Jadi mungkin ini proses ini tadi tidak sempat Bapak Ibu tidak sempat diperagakan, tapi proses ini akan dilakukan. Tadi saya dibisikin Pak Untung, Bapak Ibu, di materi saya kurang. Ada satu tugas penting seorang imam adalah di dalam proses ibadah adalah penyerahan Alkitab. Saya lupa tadi. Makasih Pak Untung sudah diingatkan. Jadi proses penyerahan Alkitab dari itu dilakukan dari konsistori. Jadi ketika doa persiapan ibadah, seorang pengkhotbah atau pendeta akan menyerahkan Alkitabnya kepada imam. Kemudian imam menghantar di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan bahwa kita akan melakukan pelayanan. Setelah itu tadi yang seperti Bapak Ibu bersani bersama bahwa ada iring-iringan pendeta dan majelis memasuki ruang ibadah. Kemudian di sini tadi ada penyerahan Alkitab. Itu adalah simbol dari bahwa majelis GKJ Samirono Baru menyerahkan kepada pendeta atau pengkhotbah untuk memimpin jalannya ibadah. Jadi simbolisnya di situ ada, dan itu adalah hal yang penting. Ya, itu Bapak Ibu gambarannya untuk seorang imam bagi Bapak Ibu yang penatua. Kita akan belajar bersama tentang itu. Kemudian penerima jemaat. Penerima jemaat itu menyambut dan menghitung jemaat yang datang. Dan mungkin tidak ada di materi saya, itu juga sebetulnya penerima jemaat ini juga mengarahkan jemaat yang rawuh untuk bisa duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Karena kebiasaan jemaat itu yang hadir yang awal pasti duduknya di belakang. Nah, itu kita arahkan. Yang mengarahkan adalah penerima jemaat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembaca warta. Pembaca warta ini bisa diaken. Bisa diaken, bisa penatua sih sebetulnya. Ya. Membacakan warta jemaat yang sudah disediakan sebelumnya.
sebelum ibadah dimulai. Iya, Bapak Ibu, kelihatannya membaca warta ini adalah tugas yang sepele sebetulnya ya. Tapi ketika itu kita bertugas di ibadah bahasa Jawa, nah itu perlu Bapak Ibu sebelum tugas memang harus membaca sekilas warta jemaat tersebut, karena memang banyak kejadian ya, banyak yang keliru karena memang di depan itu menjadi petugas ibadah itu pressure-nya sangat tinggi karena kita dilihat jemaat, jadi kesalahan kecil bisa membuat kita macet gitu. Ya, kemudian petugas lilin. Petugas lilin adalah bisa penatua, bisa diaken. Tugasnya menyalakan lilin mimbar bersamaan dengan iring-iringan pendeta dan majelis memasuki ruang ibadah, yang seperti Bapak Ibu tadi bersani bersama. Kemudian pemimpin pengakuan dosa. Ini sebetulnya pemimpin pengakuan dosa itu sifatnya bukan pelengkap sih, tapi kadang di liturgi ada, tapi kadang juga tidak. Tapi kita menyesuaikan saja. Bisa dilakukan, kadang dilakukan oleh penatua, kadang juga dilakukan oleh pendeta. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian pemimpin pengakuan iman rasuli atau PIR itu pasti dilakukan oleh penatua. Pemimpin pengakuan iman rasuli ini juga sesuai urutannya nanti seperti liturgi, kadang liturgi yang kita bawa adalah liturgi Listonari. Jadi ini yang dibakukan di GKJ Samirono Baru. Bentuk liturgi bermacam-macam Bapak Ibu. Tapi yang ini yang kita gunakan sekarang. Kemudian pemimpin persembahan. Pemimpin persembahan adalah memimpin proses persembahan dan doa persembahan. Adapun Bapak Ibu, isi doa persembahan antara lain doa ucapan syukur telah menerima firman, doa persembahan, doa penutup, dan doa Bapa kami. Dan ini adalah ya pokoknya yang di situ ya Bapak Ibu ya. Untuk yang standarnya seperti itu. Kemudian pengedar kantong persembahan. Ya, pengedar kantong persembahan itu bisa penatua, bisa diaken. Biasanya yang bertugas adalah semua majelis yang bertugas pada saat itu, kecuali petugas doa persembahan itu sendiri, karena yang tidak mungkin yang memimpin ikut mengedarkan kantong. Ya, tugasnya mengedarkan kantong di tengah jemaat saat pelayanan persembahan. Dan ada tugas-tugas yang lain yang pasti menyesuaikan liturgi ibadah. Ya, seperti yang disampaikan Pak Cono tadi, pertanyaan Pak Cono bahwa di liturgi kita itu ada bacaan leksionari ya, dari biasanya perjanjian baru dan perjanjian lama gitu. Dan juga Mazmur. Nah, leksionari ini bacaan pertama dan kedua itu dimintakan dari wilayah. Jadi kadang mungkin Bapak Ibu pernah mengamati ya, itu di petugasnya itu diminta dari wilayah. Kemudian ada tanggapan Mazmur itu oleh imam. Tadi yang imam belum diperagakan ya. Ya, itu Bapak Ibu sekilas penjelasan singkat ketugasan majelis di dalam ibadah. Ada pelayanan khusus di dalam beberapa kebaktian. Salah satunya adalah perjamuan kudus. Kemudian juga nanti ada pelayanan baptis dan sidi misalnya. Nah,
waktu pelayanan perjamuan kudus, ibadah akan berlangsung secara umum seperti yang sudah kita peragakan tadi dan tertulis di sini. Kemudian akan masuk setelah khotbah ada bagian pelayanan khusus. Dan itulah pelayanan salah satunya perjamuan kudus misalnya. Jadi ketugasan kita akan berjalan seperti biasa, ada imam, ada petugas kantong, ada petugas semua tadi yang dijelaskan. Kemudian juga untuk pelaksanaan perjamuan kudusnya, kita juga akan diberi tugas. Di dalam pembagiannya secara umum, untuk perjamuan kudus ada 4 pembagian tugas, yaitu penerima tamu, kemudian 2 orang majelis sebagai penerima roti dan anggur dari pendeta, kemudian semua majelis yang terdaftar tugas pada jam itu akan dibagi di dalam area-area tertentu untuk membagikan roti dan anggurnya. Jadi pada waktu kita biasa maka pembagiannya misalnya deret kursi blok ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Kemudian ada pojok di sana, ada pojok di sana. Kemudian biasanya juga dibagi separuh, jadi A1, A2, 2 petugas itu yang akan membagi waktu kita menerima roti dan anggur, kita akan membawa ke bagian wilayah yang ditentukan bagi kita masing-masing. Nah, tugas sebagai penerima jemaat biasanya akan lebih banyak petugasnya, dan di sana di meja petugas penerima tamu sudah ada lembar kertas yang tersedia, formulir untuk menuliskan jika ada warga yang kebetulan lupa membawa kartu perjamuan kudus. Juga ada formulir jika ada jemaat tamu yang bukan warga kita tetapi ikut perjamuan kudus di sini. Jadi waktu Bapak Ibu bertugas sebagai penerima tamu, waktu warga gereja kita datang, maka sebagian petugas penerima tamu akan menerima kartu ini, sebagian lagi akan mempersilahkan jemaat masuk menduduki tempat-tempat yang tertentu, maksudnya supaya tidak menumpuk di satu tempat. Kemudian jika ada warga yang kartunya tertinggal, dipersilahkan menulis di lembar formulir yang tersedia. Jika ada warga tamu yang kita tahu warga tamu bukan warga kita, kita akan bertanya, kami ada pelayanan perjamuan kudus, apakah Bapak Ibu Saudara bermaksud mengikuti perjamuan kudus? Jika ikut, silahkan menulis formulir tamu. Dan nanti waktu pintu sudah ditutup, kebaktian mulai, petugas penerima tamu juga bertugas untuk merekap. Secara umum, kartu perjamuan kudus yang kita terima dari warga akan langsung kita kelompokkan, wilayah 1, wilayah 2, sampai wilayah 10. Setelah itu kita akan hitung dan kita akan mencatat di dalam itu berapa warga wilayah 10 yang ikut hari ini dan seterusnya. Berapa warga tamu, itu akan kita laporkan. Nah, petugas penerima tamu akan cepat melaksanakan itu karena nanti pada waktu pelaksanaan perjamuan, petugas penerima tamu biasanya juga akan menjadi petugas pembagi roti dan anggur. Kemudian ada 2 orang majelis yang akan mendapat tugas sebagai penerima roti dan anggur, yaitu mereka majelis yang akan berdiri di depan meja perjamuan menghadap pendeta. Tugas yang pertama adalah membuka penutup roti dan anggur, melipatnya dan meletakkannya pada tempatnya. Kemudian menerima yang pertama dari tangan pendeta nampan roti untuk kemudian dibawa ke area wilayah ketugasannya. Jadi
penerima roti dan anggur, mereka juga jelas nanti bertugas di area mana, blok D4. Maka setelah menerima ini dia akan langsung berangkat ke blok D4. Sementara itu kemudian majelis yang lain berbaris secara teratur untuk mengambil roti dan anggur pada waktunya, untuk kemudian juga pergi ke bagiannya, ke area yang ditugaskan. Kantong persembahan khusus, ada persembahan khusus perjamuan kudus, biasanya berwarna putih, maka kemudian kita juga akan mengedarkannya di area tugasnya. Biasanya kita akan melihat kira-kira kalau itu perjamuan kudus biasa, ketika warga tidak begitu banyak, yang mengambil roti dan anggur mungkin di setiap blok tidak perlu 2 orang. Jadi kita akan menyesuaikan. Jika ternyata jumlah warganya banyak, maka kedua majelis yang bertugas di blok itu masing-masing akan mengambil. Ya, kita masuk ke topik kita, organisasi gereja. Ya. Jadi organisasi gereja kita ini itu dilahirkan 23 November 2005. Struktur organisasi gereja ini, struktur organisasi dan tata kerja SOTK GKJ Samirono Baru itu 2005 sudah dilahirkan. Sebelumnya struktur lama, kemudian adanya sidang sinode, kemudian ada PPA GKJ baru, maka Samirono Baru meninjau perlu dipikirkan adanya struktur organisasi yang baru. 2005 Ibu Bapak. Kemudian ya ini anggotanya. Jadi penataan struktur ini itu dilahirkan oleh satu tim yang ditunjuk oleh majelis gereja, dan anggota tim ini banyak orang keluarga nih, banyak orang nih. Ketuanya Pendeta Abi ini, sekretarisnya Setio Rahprobo, Pak Setio Rahprobo, anggotanya Pendeta Siman, Pendeta Widisuli. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya tentang struktur ini dijawab oleh Bu Abi karena ketua timnya dia. Dasar pikirnya itu adalah tadi, jadi ada PPA GKJ 2005 sehingga perlu ada struktur organisasi baru gereja kita. Tunjuk tim, suruh berpikir tentang struktur. Nah itu tim ini bekerja lama, hampir 2 tahun. Kemudian 23 November tadi mulai diputuskan. Baik, dasarnya ini Bapak Ibu. Jadi gereja kemarin sudah disebutkan oleh narasumber yang lain. Jadi gereja pada dasarnya dipimpin oleh Allah sendiri. Ini dipimpin oleh Allah sendiri yang secara kolektif dilaksanakan oleh majelis gereja. Saya buat warna merah. Gereja dipimpin Allah, secara kolektif dikelola, dipimpin oleh majelis gereja. Jadi pelaksanaan kegiatan gereja itu dilaksanakan oleh majelis gereja, yang pada hakikatnya adalah pelayan yang didasarkan pada Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja, serta tata gereja dan tata laksana. Jadi organisasi gereja ini dilaksanakan oleh majelis gereja. Oleh sebab itu Ibu Bapak sekalian, sebagai anggota majelis, itu adalah bagian dari pelaksana kebijakan gereja tadi, mengelola organisasi gereja tadi. Oleh sebab itu kita tidak bisa kemudian pun monggo mawon kalau tak mboten sah mikir, tidak bisa. Pada saat Ibu Bapak menjadi anggota majelis, maka Bapak Ibu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memikirkan hal organisasi gereja, kegiatan gereja. Karena
majelis gereja bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di gereja kita ini. Kalau mboten ngertos, kalau mboten tanggung jawab, tidak bisa. Ya, majelis gereja adalah orang yang secara khusus atas kehendak Allah dalam kebijaksanaannya dipilih, dipanggil, dan ditahbiskan atau diteguhkan untuk memangku jabatan sebagai pendeta, penetua, dan diaken. Kemarin sudah disebut ya. Jadi bedanya ditahbiskan dan diteguhkan ya. Ibu bapak yang bukan pendeta itu diteguhkan. Jadi besok 1 Januari 2022 majelis baru akan diteguhkan. Yang ditahbiskan itu pendeta. Kemarin kita ingat anggota majelis adalah pendeta, penetua, dan diaken. Ya, penetua dan diaken diteguhkan, pendeta ditahbiskan. Ini yang disebut majelis ini. Tanggung jawabnya, tugas majelis adalah menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan, penyelamatan Allah, pemeliharaan iman maupun organisasi gereja. Ini eksplisit tugas pendeta, penetua, diaken itu tergambar di sini Bapak Ibu sekalian. Pemberitaan penyelamatan Allah, pendeta, pemeliharaan iman, pendeta. Kemudian organisasi gereja, penetua dan diaken. Nah, untuk melaksanakan tugas tadi, majelis yang jumlahnya sekarang besok itu menjadi 30, berapa Mbak Opi ya? 36 ya? 40. Besok menjadi 40 orang. 2022 anggota majelis itu 40 orang. Nah, 40 orang saja mengelola organisasi gereja, menggerakkan organisasi gereja masih dinyatakan kurang. Oleh sebab itu majelis gereja dibantu oleh badan pembantu majelis. Bapak Ibu sekalian akan menjadi salah satu majelis pendamping di badan pembantu majelis. Ini nanti kita lihat nih, badan-badan pembantu majelis itu siapa saja. Nih, badan pembantu majelis adalah kelompok orang yang diangkat oleh majelis gereja sebagai komisi, panitia, tim untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Komisi adalah badan pembantu majelis untuk melaksanakan tugas yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ini badan pembantu majelis. Jadi badan pembantu majelis bisa komisi, bisa tim, bisa panitia. Nah, ini diangkat oleh majelis. Badan majelis ditugasi untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, untuk menjadi majelis kita masing-masing anggota majelis itu akan menjadi majelis pendamping di badan pembantu majelis. Jadi pada saat nanti kita lihat komisinya itu apa, itu ibu bapak akan menjadi pendamping di situ. Menjadi pendamping situ. Misalnya Bu Kusuma Mianti itu sekarang menjadi majelis pendamping peralenan. Betul loh? Ya, Bu Kusuma Mianti, peralenan. Sehingga hal ikhwal tentang peralenan selain dikelola oleh pengurus komisi tadi, itu juga majelis pendamping mengetahui tentang hal itu. Lanjut ya. Nah, badan pembantu majelis terdiri dari 5 bidang. Itu nanti kita lihat strukturnya. Jadi ada bidang ibadah, bidang P2WG, bidang Kespel, bidang penata layanan, dan bidang PPA. Kemudian 5 bidang tadi itu menghimpun, mengelola, mengkoordinir badan pembantu majelis yang disebut komisi, jumlahnya 22 komisi. Gereja kita, di struktur kita itu ada 22 komisi. Pak Iyas dan Mas Yuda, Ya. Kalau Tuhan mau mencari yang lebih pintar dari kita, pasti Tuhan ketemu. Betul sekali. Kalau Tuhan mau mencari yang lebih baik dari kita, pasti Tuhan ketemu.
Kalau Tuhan mau mencari yang lebih rajin dari kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau mencari yang lebih tulus, lebih berkualitas dari kita, Tuhan pasti bisa dan pasti ketemu. Namun pilihan ada di tangan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita tugas pelayanan ini, maka yakinkan diri bahwa pelayanan ini adalah anugerah. Jika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan pasti akan menyertai, melakukan mukjizat untuk kita, memperlengkapi kita, dan memberkati kita. Sehingga buah kebaikan bertumbuh lebat dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bagi kami, pelayanan adalah sukacita tersendiri. Di tengah tantangan dan masalah, Allah tidak akan meninggalkan kita sendiri. Sebuah pelayanan adalah kunci berkat. Ya. Makin melayani, maka Tuhan makin membukakan berkat yang istimewa bagi kita. Pelayanan juga merupakan bukti ketaatan kita, dan kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Mari kita taat dan bertahan sampai kesudahannya. Ya. Badai boleh datang, situasi boleh tidak menyenangkan, tetapi pelayanan tetap kita pertahankan. Makin melayani, maka hari-hari di hidup kita makin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Demikian saudara, program Aku Suka Menuturkan. Semoga memperkaya pengetahuan kita tentang kemajelisan dan menginspirasi setiap kita untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Terus like, share, subscribe channel YouTube GKJ Samirono Baru. Selamat bertemu kembali dalam program Aku Suka Menuturkan GKJ Samirono Baru selanjutnya. Selalu sehat, tetap semangat, penuh hikmat, dan jadi berkat. Tuhan memberkati.